Halo anak-anak, shalom. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah ada yang tidak hadir? Kami semua Bu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apa itu menjaga dan melestarikan alam. Ada yang tahu di sini apa itu melestarikan? Saya Bu. Menurut saya melestarikan alam itu seperti kita menjaga alam itu sendiri Bu. Benar sekali Dian. Jadi selain itu melestarikan juga merupakan bentuk tindakan manusia dalam memelihara alam ciptaan Allah dengan terus menjaga serta mempertahankan kelangsungan alam kita agar tidak rusak dan musnah. Jadi itu pengertian dari kata melestarikan ya anak-anak. 3. Apa kalian paham apa itu kata melestarikan? Paham, Bu. Baik, sebelum kita masuk ke pembagian kelompok, kita akan diskusi nantinya. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang alam. Jadi alam adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga dan mensyukurinya. Karena alam adalah sesuatu yang sangat penting. Menjaga lingkungan menjadi hal yang wajib yang harus kita lakukan sejak dini sebagai makhluk hidup atau manusia. Jadi hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup, terutama hewan dan tumbuhan yang harus kita jaga kelestariannya agar apa? Agar alam kita atau agar hewan-hewan yang akan kita jaga tidak punah. Jika kita tidak merawatnya dengan baik, akan terjadi kerusakan pada alam. Menjaga lingkungan tidak hanya teori belaka yang dipelajari di sekolah. Jadi namun kita jadikan sebagai pola hidup praktis. Kita sebagai manusia yang hidup di bumi yang telah diberi kekayaan alam limpah, kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada di sekitar. Hal ini agar bencana atau kerusakan alam tidak terjadi terus-menerus dan berulang-ulang. Jika kita merusak alam, maka alam pun akan memberikan kita bencana. Adapun cara menjaga dan memelihara alam yang dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, contohnya itu seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar hutan, menggunakan produk daur ulang, menanam pohon, tidak melakukan perburuan liar. Jadi itu adalah contoh agar kita bisa menjaga alam sekitar. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian dalam 2 kelompok. Masing-masing bisa memilih temannya sendiri ya. Silahkan memilih temannya sendiri. Nanti Ibu akan di sini kelompok 1 akan membahas tentang penyebab dan dampak dari kerusakan alam, dan kelompok 2 membahas tentang solusi dari kerusakan alam tersebut seperti apa. Jadi kalian bisa berdiskusi secara berkelompok. Ibu mempersilahkan kalian untuk berdiskusi. 3. Namun Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit ya. Nanti kalian akan presentasikan hasil dari diskusi kalian di depan. Silahkan untuk berdiskusi. Ya. Tiga. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi tentang tugas kalian nih? Kami Bu. Gimana nggak ada orang satu? Baik, yang mana saja yang ini Bu? Apa kami boleh mengambil yang ini? Oh, dampak dari kerusakan bagi alam. Bisa kalian bisa ambil contoh dari ini. Ya, penyebabnya sama dampaknya. Kalian uraikan lagi nanti. Baik Bu. Paham? Baik, Ibu rasa waktunya sudah cukup. Silakan bagi kelompok 1 untuk presentasikan hasil diskusinya di depan. Baik Bu. Silakan. 3. Salam teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut hasil presentasi kami yang dibacakan oleh teman saya. Berikut adalah dampak dari kerusakan alam yang perlu diperhatikan.
Yang satu, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming merupakan bencana penipisan lapisan ozon yang diakibatkan meningkatnya karbon dioksida dan menipisnya oksigen. Karbon dioksida semakin meningkat karena adanya pengundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan. Karena adanya pengundulan hutan, pembakaran hutan, dan penggunaan batu bara yang berlebihan. Yang kedua, pencemaran. Pencemaran terjadi akibat adanya pembuangan limbah pabrik yang sembarangan. Limbah pabrik akan mempengaruhi lingkungan udara dengan asapnya dan lingkungan air dengan pembuangan air ke aliran sungai. Dampak dari pencemaran akan mempengaruhi kesehatan warga sekitar pabrik seperti gangguan pernapasan. Yang ketiga, kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat berakibat fatal pada persediaan oksigen. Selain itu, keberadaan flora dan fauna di hutan akan semakin terancam punah. Kebakaran hutan terjadi karena faktor cuaca yang panas dan pembakaran lahan untuk pendirian pabrik. Selanjutnya saya akan serahkan pada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Yang keempatnya, tanah longsor. Yang keempat, tanah longsor. Tanah longsor merupakan bencana pengikisan tanah oleh air hujan. Hal tersebut karena kurangnya penyerapan air oleh pohon sehingga mengakibatkan terjadinya erosi. Penyebab utama dari tanah longsor adalah penebangan liar tanpa diiringi reforestasi yang tepat. Yang kelima atau yang terakhirnya, banjir merupakan bencana akibat terhambatnya penyerapan air dan aliran sungai sehingga memperbudak ke daratan. Selain karena curah hujan yang semakin kurangnya kesadaran manusia akan kebersihan lingkungan dan menyebabkan menggunungnya sampah pada aliran sungai. Terima kasih teman-teman, ini hasil presentasi kami. Baik, luar biasa presentasi dari kelompok 1. Kita beri oplos dulu. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, shalom, selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, di mana kami dimintai untuk mencari solusi dari kerusakan alam. Jadi di sini ada pun 6 solusi yang dapat kita lakukan dalam menjaga lingkungan di sekitar kita. Yang pertama itu kita tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak membakar sampah. Yang ketiga, menghemat energi. Yang keempat, menggunakan produk daur ulang yang dapat membantu mengurangi sampah. Yang kelima itu menanam pohon, di mana kita dapat melakukan penghijauan di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Yang keenam, kita mengurangi sampah. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan ke rekan saya Dian Eka. Baik, sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Pertama, tidak membuang sampah sembarangan itu seperti apa? Kita ketahui sampah menjadi permasalahan besar yang sangat besar dihadapi Indonesia saat ini. Dengan kita membuang sampah itu dapat menghambat permasalahan besar yang ada di Indonesia. Dengan cara kita tidak membuang sampah di tempat sungai ataupun di tempat selokan, itu akan dapat membuat di daerah lingkungan kita akan banjir dan itu cemar. Kedua, tidak membakar sampah sembarangan. Dalam artiannya kita tidak membakar sampah di dalam lingkungan yang dapat membuat polusi udara di daerah lingkungan itu tercemar itu sendiri. Ketiga, menghemat energi. Menghemat energi ini seperti apa? Dapat kita lihat di mana kita mengendarai sepeda, tidak mengendarai bermotor. Artinya mengendarai motor itu akan membuat polusi udara tercemar dari knalpot yang kita pakai. Lalu keempat, menggunakan produk daur ulang. Contoh seperti apa? Sampah, misalnya seperti botol yang botol bekas, dimana kita membuat bisa di tempat untuk tanaman atau untuk tanaman hias bisa kita gunakan. Lalu menanam pohon. Menanam pohon ini seperti apa? Dengan misalnya kita melakukan kerjasama atau gotong royong terhadap sesama lingkungan dengan kita melestarikan alam dengan cara menanam pohon di sekitar rumah, di mana dengan kita menanam pohon di sekitar rumah ini dapat berfungsi sebagaimana bila ada hujan
itu di mana itu akan air itu akan diserap melalui pohon tersebut yang kita tanam untuk mencegah terjadi banjir. Lalu keenam, mengurangi sampah, di mana dengan mengurangi sampah ini seperti bagaimana sampah makanan atau sampah plastik, dengan kita membuang di tempat sampah itu sendiri tanpa membuang di tempat selokan atau apapun. Terima kasih, itulah presentasi kami dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk presentasi dari setiap kelompok. Kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Luar biasa. Baik, di sini seperti yang dijelaskan oleh masing-masing kelompok, jadi Ibu akan menyimpulkan bahwa pencemaran lingkungan yang kita lakukan, jadi pencemaran lingkungan yang kita lakukan seperti membuang sampah sembarangan, tidak menjaga alam kita dengan semena mestinya, itu akan mempunyai dampak yang buruk bagi kehidupan kita, seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita dari kelompok 1 dan kelompok 2, yaitu banjir. Segala penebangan hutan segala macam itu mempunyai dampak yang buruk. Itu dampak buruk dari banjir ini adalah untuk kita sendiri, yaitu kita dapat merasakan bagaimana kesusahannya mencari tempat pengungsian atau mencari kayak makanan untuk kita. Baik, dari itu semua kalian sudah paham kan apa itu menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Sampai di sini, adakah semuanya sudah paham belum? Paham, Bu. Baik, luar biasa sudah pahamnya. Jadi pembelajaran Ibu cukupkan sampai di sini. Minggu depan kita akan mempelajari lagi tentang pertobatan dan dosa. Ibu cukupkan sampai di sini saja ya pembelajaran Ibu. Selamat sore semuanya. Sore, Bu.